kalate aku, kalate linden aku subur kan. Aku tuh paling suka kalate linden aku. Udah gede banget. Ini bisa mungkin kalau mau Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ira Wardeni. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang bagaimana merawat calathea. Soalnya banyak yang nanya gimana cara ngerawat calathea ini. Oke. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe, and share, dan jangan lupa bunyi loncengnya, oke? Biar terus bikin aku semangat untuk terus bikin video-video yang baru. Nah, kalian udah punya calathea apa aja? Nah, kalau aku ya lumayan sih koleksi calathea aku ya. Nah, kalau udah punya orbi belum? Orbifolia, ini dia. Orbi aku rimbun banget ya kan. Nah, mau tahu kan medianya kayak apa? Oke. Nah, ini juga calathea aku, calathea linden. Nih, calathea linden aku. Wow. Nah, calathea linden aku subur kan. Aku tuh paling suka calathea linden aku karena apa? Daunnya tuh panjang-panjang. Nah, udah gede banget tuh. Ini bisa mungkin kalau mau dipecah bisa jadi 3 atau 4 batang. Nah, ini juga aku punya calathea green lipstick. Tara. Nah, ini ya green lipstick aku. Subur kan? Nah, oke. Nah, mau tahu kan medianya? Aku tuh medianya tadi nih aku udah pindahin tanaman calathea aku ini namanya corona. Ada-ada aja ya. Namanya calathea corona. Nah, calathea corona ini kan seperti ini nih. Jadi aku tuh mau pindahin dengan media full lumut karena kalau calathea itu lebih cocok ke lumut supaya dia suka yang adem, lembab. Terus letaknya juga nggak boleh terlalu panas. Nah, ini dia lumutnya udah aku siapin tuh, lumut, full lumut. Oke, bismillah ya, kita mulai. Nah, ini calatheanya. Ya, aku letakin dulu lumutnya di bawah. Aku pakai pot terakota atau pot tanah liat, terserah sih pot apa aja, nggak ada masalah. Nah, aku letakin dulu di bawahnya supaya lumutnya juga tanamannya ke lumutnya juga menjadi satu. Nah, kemudian dia aku taruh nih. Oke, terus aku fullkan lumutnya di dalam sini. Jadi ya guys, tanaman calathea itu emang butuh lembab. Jadi kan suka yang bertanya tuh, kenapa sih Kak ini calatheanya suka apa namanya pinggirnya kering-kering? Itu karena dia kurang lembab. Nah, ini udah aku letakin semua lumutnya di dalam sini. Jadi itu nggak pakai tanah, aku kasih full lumut aja. Nih, sama kayak orbi aku yang selama ini. Ini orbi aku tuh bisa begini rimbunnya. Aku tuh pakai full lumut, medianya full lumut banget. Jadi kalau yang mau butuh lumut ada di nanti aku tahu di atas itu ya, Ira_Wardeni di IG-nya. Nah, ini dia. Ini orbi aku nih, calathea orbi aku full lumut beneran deh, nggak bohong tuh. Itu kan lumut beneran, lumut. Jadi benar-benar full lumut. Nah, ini tadi udah jadi kan. Terus ya kita semprot dengan, boleh juga ditambah airnya dengan B1 ya. Nah, semprotnya tuh sampai di belakang daun-daunnya tuh. Nah, sampai ke dalamnya ini. Nah, kalau udah disemprot dengan air seperti ini tuh,
Nih Calathea corona namanya. Ya ada aja nama Calathea ya, apalagi lagi musim corona kayak gini. Jadi udah disiram tuh, aku udah siram sampai penuh, pokoknya sampai basah, pakai basah banget. Kemudian ini bisa bertahan sampai 5 hari, 5 atau 6 hari boleh, baru disiram lagi, dirasain aja, masukin jari ke sini dirasain, oh ternyata masih lembab, ya udah biarin. Nah itu, nah jadi kalau Calathea ini sensitif banget. Nah Calathea sensitif karena apa? Karena dia emang kayak gitu deh, kayak kita sensitif kayak jadi sensitif, jadi dia harus, satu tipsnya diletakin di tempat yang teduh. Jadi itu letakinnya di tempat yang teduh, jangan langsung kena terik panas matahari, karena nanti daunnya bisa mengering di sampingnya ini gitu. Kemudian kan ada yang nanya nih ke saya, ke aku tuh, Mbak kenapa sih Calathea aku tuh menggulung ini nih, menggulung seperti ini nih, kan suka tuh menggulung kayak gini tuh. Kenapa? Karena dia tuh kepanasan, karena kepanasan. Apalagi kalau yang beli mungkin belanja online gitu kan, yang dikirim butuh berapa hari. Calathea itu harus, jadi cara packingnya itu memang harus bagus di akarnya. Jadi biar agak lembab. Jadi itu memang perlu segera, begitu packingan datang langsung dibuka, langsung disiram, atau pakai, mungkin teman-teman udah punya seperti vitamin B1. Nah, kalau udah punya vitamin B1 boleh direndam dari akarnya sampai ke semprot-semprot ke daunnya, kemudian baru ditanam. Nah tips yang ketiga itu, kenapa sih Calathea aku juga suka kadang kayak turun gitu ya, kayak turun apa sih, daunnya kurang tegak. Nah kurang tegak gitu, boleh juga caranya aku kadang pakai ini. Nah punya alas pot kan, pasti punya ya, nggak pakai alas pot yang khusus juga nggak apa-apa, atau seperti baskom. Nah atau pokoknya yang untuk bisa menampung air deh. Nah menampung air, kenapa saya bilang untuk menampung air, jadi airnya tuh diletakin di sini supaya, nah seperti ini ya. Nah jadi air tuh udah diisi di sini. Bentar, atau aku praktekin dulu aja ya. Nah ini aku praktekin, aku udah siapin air. Jadi ini kan tadi nih alas pot atau baskom atau sejenisnya, punya nggak sih baskom kayak gini juga boleh. Kalau nggak punya, nggak tahu deh, kebangetan kali ya kalau nggak punya. Nah jadi aku tuh siram ke sini, oh ya, ini dimasukin ke sini. Nah jadi, nah airnya tuh di sini. Nah biarkan beberapa jam, ya 6-8 jam kayak gitu deh. Nah kemudian insya Allah ini daunnya yang tadinya menggulung itu dia akan kembali kebuka. Nah seperti ini ya guys, jadi airnya tuh di sini nih tuh berair kan. Nah jadi biarkan beberapa jam dan letakin di tempat tetap yang teduh. Insya Allah nih daun-daun yang mungkin yang tadinya ada menggulung bisa tegak seperti ini. Oke. Nah tips selanjutnya ya seperti ini. Kemudian bisa juga kadang tuh aku tuh tanaman tuh aku letakin di kamar mandi loh, jangan salah. Jadi bukan kita aja. Nah kenapa di kamar mandi? Kamar mandi tuh kan adem, dingin. Jadi tuh kadang aku tuh kalau udah, kenapa ya ini, misalnya Calathea kita nih suka ya seperti tadi salah satunya menggulung atau gimana. Nah itu aku udah letakin dalam pot alas pot seperti ini, aku letakin di kamar mandi supaya dia adem. Jadi mungkin kan kadang kena percikan-percikan air, jadi udah nggak menggulung lagi, biarkan sampai 6-8 jam kayak gitu deh. Nah insya Allah udah oke ininya, apa sih, tanamannya. Kalau kayak gini nih kan aku tuh karena lembab, jadi dia bagus, jadi tegak terus ini tanamannya tuh, daun-daunnya tuh tegak. Nah nggak kering juga. Nah jadi sebenarnya Calathea ini jenisnya memang jenis sensitif. Jadi kalau memang pakai cuma media tanah, full tanah doang nggak bisa, dia memang harus yang ada unsur lembab. Mungkin kalau yang nggak punya lumut bisa diakalin dengan yang lain. Tapi baiknya sih emang lumut. Dia lumut karena apa? Dia
menyimpan kadar airnya lumayan lama dan lembab. Nah ini dia. Nah selain dengan cara tips tadi, tips yang kesekian juga bisa dengan misalnya, aku juga sering sih ya, memang bukan sering, emang aku hari-harinya aku suka cek tanaman. Jadi kalau memang misalnya tadi siang tuh panas banget, jadi dengan cara yang kita menyemprot tanaman di atas daun-daun ini, dan di belakangnya jangan lupa disemprot juga. Jadi itu di spray kayak gitu aja, karena kan kemarin misalnya kita udah siram banyak tuh, ternyata hari ini panas banget, kita boleh spray kayak gitu aja, disemprot atasnya. Mungkin aku coba praktekin ya, seperti ini. Disemprot di belakangnya seperti ini, belakang daun, karena mulut daun tuh di belakangnya ini, jadi perlu untuk disemprot seperti ini. Nah di spray seperti ini supaya dia tetap adem, dingin. Jadi karena Calathea ini suka yang dingin, adem, jangan tetap terus seperti aku bilang tadi kan, letak di kamar mandi 6-8 jam, tapi nggak juga harus di situ terus. Tapi nggak di kamar mandi juga terus dong, tetap di tempat lembab-lembab, misalnya tetap di tempat teduh, dibawa keluar di teras, tapi yang nggak langsung kena matahari. Terus bisa juga di bawah, misalnya punya pohon-pohon besar, tapi kalau misalnya aku nggak punya nih mbak pohon besar, nggak masalah, atau di kelompokin kayak gini. Nah ini kan, jadi dia tuh saling nutupin, dikelompokin. Jadi pokoknya di bawah-bawah pohon atau di bawah-bawah ada tanaman yang lebih tinggi dari Calathea, letak aja, terus dia di bawah-bawahnya gitu, jadi nggak langsung kena panas. Nah itu tipsnya. Nah itu dia tadi tips-tips cara merawat Calathea dari Galeri Ira. Nah jangan lupa, pokoknya jangan patah semangat, tetap terus mencintai tanaman kalian, dan jangan lupa juga selalu perhatikan mereka karena mereka juga sudah kita adopsi. Jangan sampai patah semangat. Dah, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, karena aku biar semangat juga bikin video-video selanjutnya. Dadah, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.